Hai guys, mohon maaf ya, untuk requestan film Aib Si Berbuli saya belum bisa memenuhinya karena jujur film ini termasuk langka sehingga sulit mencari link downloadnya. Bagi kalian yang tahu, bisa tulis di kolom komentar ya. Sebagai gantinya, saya akan rangkum film horor Indonesia berjudul Alaspati 2018. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, dan subscribe-nya, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Yuk kita bangun channel ini bersama-sama agar segera mencapai target 10.000 subscriber secepatnya ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Scene diawali Raya dan Randy yang panjat tebing. Tapi di tengah perjalanan si Randy curang. Ternyata mereka adalah vlogger. Untuk meningkatkan viewer, Raya menyarankan ke Alaspati. Mereka pun setuju. Jessie yang masih di kelas ditelepon Dito. HP direbut Randy. Ternyata kau Randy ya? Kenapa gak masuk kelas? Randy mengalihkannya kepada Raya. Ternyata mereka bolos kuliah. Mereka pun berangkat dan berhenti di restoran. Pemilik restoran berkata, Alaspati adalah kuburan bagi orang yang dihukum mati. Jasadnya tidak diterima di alam nyata dan alam baka. Perjalanan dilanjutkan dengan perahu karet. Mereka sempat renang-renangan. Raya melihat peta. Ia pun menyarankan naik tebing agar perjalanan lebih cepat. Mereka siap-siap recap. Dalam intronya, Jessie berkata, "And doain kita selamat sampai tujuan." Mereka niat bermalam di hutan itu. Tiba-tiba, tapi mereka positive thinking bahwa itu adalah Vega karena Vega tiba-tiba menghilang. Raya dan Jessie memastikan, dan ternyata Tuh, idenya si Randy. Dito dan Raya menemukan suara jeritan. Mereka pun menghampirinya, dan yang mereka temukan adalah kuburan gantung. Mereka terlihat senang, tapi tidak dengan Jessie. Please deh, jangan aneh-aneh di sini. Ini kan kuburan, Ren. Bahkan Randy sampai selfie dengan si mayat. Raya ikut melihat si mayat. Ia malah mencabut kalungnya. Jessie yang tidak mau naik disemangati teman-temannya. Ia pun nekat, dan yang terjadi adalah, Baiklah teman-teman semua. mereka langsung lari dan film pun dimulai. Raya mengenang video Jessie. Begitu juga dengan Randy dan Dito. Dito sebagai editor merasa ada kejanggalan audio, sedangkan Randy menelpon Raya tapi tidak diangkat. Keanehan terjadi di rumah Raya, mulai dari lukisan yang bergerak sendiri hingga kursi yang terjatuh. Keesokan harinya, ART Raya berkata, "Kayaknya pas Imam pulang jalan-jalan ada yang ngikutin deh." Raya datang ke kampus dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di kelas, Raya sampai halu didatangi Jessie. Ternyata di kantin HP Raya jatuh sendiri. Ia mengambilnya. Tiba-tiba Rizka datang menanyakan Jessie yang nggak pulang-pulang. Raya ditelepon mamanya Jessie, tapi ia berkata tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba ada yang memposting perjalanan mereka ke Alaspati. Raya keluar kelas. Tiba-tiba background berubah jadi Alaspati. Ternyata itu hanya halusinasinya. Mereka pun dipanggil dekan. Pak Dekan berjanji jika dalam 3 hari Jessie tidak ditemukan, maka terpaksa polisi akan ikut campur. Raya datang ke kontrakan Vega. Ia terlihat ketakutan. Dia ada di dalam situ. Setelah dicek, mereka lari, tapi Vega ditarik. Raya pun berhasil menyelamatkannya. Mereka berunding, tapi jadinya malah salah-salahan, dan Vega semakin depresi. Dito menunjukkan temuannya kepada Raya tentang suara jeritan. Raya mengikuti Vega yang terbangun sendiri. Ia kerasukan dan menyerang Raya. Tiba-tiba Vega gelantungan dan jatuh ke atas meja.
Vega semakin lari masuk ke hutan. Randy juga mendapat gangguan di rumahnya. Kursi berputar-putar di atas meja. Dengan kameranya, ia melihat pelakunya adalah Jesse. Vega naik ke puncak gedung dan langsung melompat dari sana. Atas semuanya yang telah terjadi, Randy menyarankan agar kembali ke alas pati dan menguburkan Jesse dengan layak. Raya melihat polisi. Ia mengira akan menangkapnya, ternyata tidak. Di rumah, Raya kembali mendapat gangguan, mulai dari pintu yang membuka, suara aneh, hingga lampu mati sendiri. Ia pun segera lari lewat loteng menuju mobilnya. Di perjalanan, Raya tidak fokus dan beberapa kali mobilnya oleng. Puncaknya, mobil Raya terjebur ke sungai. Ia terkunci di dalamnya. Karena Raya ini perenang handal, ia berhasil keluar dengan usahanya sendiri. Namun ketika sampai di permukaan, ia ditenggelamkan dan kalungnya diambil. Mereka pun langsung kembali ke alas pati dan menolong mayat Jesse. Randy dan Dito menggali kubur, sedangkan Raya membersihkan mayat Jesse. Mereka pun berjanji akan menceritakan kebenarannya kepada orang tua Jesse, dan Jesse pun tersenyum. Di ending, tiba-tiba Randy mendapat rekaman pemakaman Jesse di TV, sedangkan Dito mendapat peringatan. Di laptopnya, Raya menyaksikan Dito yang mencekik dirinya. Randy menggorok lehernya, sedangkan dirinya dibungkam, dan film pun berakhir. Benar-benar ending yang menggantung. Di awal scene, film ini alurnya terbilang cepat, namun semakin mendekat ke ending, kok semakin lambat ya? Endingnya pun menggantung. Oke lah, tidak masalah. Film ini mendapat 5,2 dari IMDb. Untuk rating versi saya genapkan jadi 6 deh. Sampai di sini rangkum film Alas Pati Hutan Mati 2018 dan see you next video.